Halo semuanya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai definisi graf dan terminologi graf. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Sebenarnya perwujudan graf dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa saja? Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Di sini adalah misalkan ini jaringan jalan raya di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi di sini jaringan listrik ya di jalan raya dari Rembang, Kudus, Demak. Nah, semua daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah ini semuanya terhubung. Nah, bagaimana kita mencari panjang kabelnya ya, panjang kabel minimal yang bisa digunakan untuk menghubungkan semua jaringan listrik di daerah Jawa Tengah ini. Nah, untuk mencari panjang kabel minimal ya, kita bisa menggunakan konsep graf. Nah, ini adalah salah satu perwujudan graf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita lihat definisi graf. Nah, suatu graf namanya misalkan graf G ya. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E. Nah, ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Nah, di dalam ini V-nya adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul ya, dan E-nya adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Nah, perhatikan di sini himpunan tidak kosong dari simpul ya, berarti sebuah graf tidak boleh kosongan ya, maksudnya tidak boleh tidak mempunyai simpul. Nah, harus mempunyai simpul, tetapi boleh tidak mempunyai sisi. Itu pada graf ya. Jadi pada graf tidak boleh kosong simpulnya atau harus memiliki simpul ya, walaupun simpulnya hanya satu itu boleh, tetapi tidak boleh kalau kosong. Dan sisinya boleh kosong ya. Jadi kalau graf bisa saja terdiri dari satu simpul saja atau satu titik saja. Nah, di sini namanya adalah graf trivial. Kemudian selanjutnya yaitu cara penulisan simpul dan sisi. Nah, untuk penulisan simpul, bisa kita menggunakan huruf yaitu A, B, C, D, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan bilangan asli 1, 2, 3, dan sebagainya. Ataupun kita bisa menggunakan gabungan antara huruf dan bilangan yaitu A1, A2, A3, dan sebagainya. Nah, untuk sisi penulisannya menggunakan huruf E ya. Bisa ditulis E1, E2, E3. Kenapa E? Karena E itu adalah singkatan dari edge ya, edges atau sisi. Jadi khusus sisi dia menggunakan E, E1, E2, E3 dan sebagainya. Nah, di sini jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V, maka notasi atau cara menulisnya adalah E sama dengan kurung buka U, V. Nah, sekarang interpretasi graf. Nah, bisa dilihat ya gambar A, gambar B, dan gambar C di sini. Nah, coba untuk yang gambar A, simpulnya ada apa saja di sana? Nah, ada apa saja simpul di graf G1? Nah, di sini G1 mempunyai simpul 1, 2, 3, dan 4. Ada berapa sisi di sini? Ada 5. Nah, ini 1, 2, sisi 1, 2, sisi 1, 3, sisi 2, 3, sisi 2, 4, sisi 3, 4. Ya. Kemudian kalau G2. G2 ini mempunyai simpul apa saja? Nah, simpulnya 1, 2, 3, dan 4. Di sini terdapat 7 sisi, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Kemudian yang graf 3. Graf 3 ini terdapat 4 buah simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisinya ada 8. E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Kemudian kita lihat di sini ada yang membedakan graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Nah, gelang itu yang seperti apa ya? Nanti, kita lihat
Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Nah, sebenarnya wujud gelang itu seperti apa? Wujud sisi ganda itu seperti apa? Nah, wujud gelang adalah sisi yang menghubungkan dari sebuah simpul ke simpul itu sendiri sehingga dia membentuk seperti gelang seperti ini. Nah, ya ini adalah gelang. Kemudian sisi ganda adalah di mana pada dua buah titik dihubungkan oleh dua atau lebih sisi. Nah, seperti ini contohnya. Simpul 1 dan simpul 3 dihubungkan oleh dua buah sisi, yaitu E3 dan E4. Nah, berarti contoh graf sederhana itu seperti apa? Dilihat di sini G1 ya. Ini adalah contoh graf sederhana. Jadi di sini tidak ada sisi ganda maupun sisi gelang. Nah, ini kan tidak ada sisi ganda ya. Tiap pasangan simpul hanya dihubungkan oleh sebuah sisi saja. Kemudian yang kedua adalah graf tidak sederhana. Nah, graf tidak sederhana ini dibagi dua bagian, yaitu graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Kemudian graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Nah, di sini kita lihat gambar yang kedua, ini mengandung sisi ganda ya. Nah, ini ada sisi gandanya, berarti dia graf ganda. Nah, di sini kalau graf semu adalah graf yang mengandung gelang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yaitu walaupun dalam graf tersebut juga terdapat graf ganda, maka graf tersebut tetap dinamakan graf semu. Contohnya graf 3 ini. Graf 3 ini dia punya sisi ganda, dia punya sisi gelang. Berarti nama G3 ini, nama graf 3 ini tetap namanya adalah graf semu, ya, bukan graf ganda. Walaupun di dalamnya ada sisi ganda, tapi dia kan punya sisi gelang. Gitu. Nah, kemudian jenis graf juga bisa dibedakan berdasarkan orientasi arah. Nah, yang pertama adalah graf tidak berarah. Graf tidak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi pasangan atau simpul yang menghubungkan sisi yang menghubungkan simpul U ke V sama saja dengan sisi yang menghubungkan V ke U. Nah, ini adalah salah tiga contoh ya. Nah, ini contoh 1, contoh 2, contoh 3 yang merupakan sama-sama graf tidak berarah. Jadi tidak ada panahnya di dalam sisinya. Nah, beda halnya kalau graf berarah. Graf berarah di sini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi atau arah. Nah, berarti kita lihat sisinya. Sisinya nanti pasti ada panahnya, ada arahnya. Nah, sisi yang berarah ini kita namakan dengan busur. Pada graf berarah, sisi U ke V dan sisi V ke U menyatakan dua buah busur yang berbeda. Ya. Untuk busur U ke V, simpul U dinamakan simpul asal dan simpul V dinamakan simpul terminal. Jadi bisa kita lihat di graf keempat ini, graf 4 ini, kita lihat sisi ini ya, yang saya tunjuk. Ini dilihat arahnya dari 3 ke 1. Berarti sisi 3,1, tiganya disebut simpul asal, satunya disebut simpul terminal, gitu ya. Kemudian selanjutnya namanya terapan graf. Nah, terapan graf di sini bisa digunakan untuk rangkaian listrik, ya, isomer senyawa kimia karbon atau transaksi konkuren pada basis data terpusat, bisa juga digunakan dalam pengujian program. Nah, biasanya kalau ada mata kuliah misalkan menggunakan Visual Basic ya, membuat program. Nah, itu kan di sini, nah ini dituliskan di Turbo Pascal ya, atau di Visual Basic, kemudian di alur pikirnya menggunakan ini, graf alirnya ini ya, menggunakan graf seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi dasar graf. Terminologi dasar graf ini berisi istilah-istilah yang akan kita temui di pembelajaran graf. Nah, yang pertama adalah bertetangga. Di sini dua buah simpul pada graf
tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, di sini dengan kata lain U bertetangga dengan V jika terdapat sisi U, V pada graf G. Sekarang lihat gambarnya. Pada graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 3 ya. Tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena simpul 1 dan 4 ini tidak dihubungkan dengan sebuah sisi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya persisian. Untuk sembarang sembarang sisi E yang menghubungkan simpul U ke simpul V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Nah, bisa kita lihat di sini graf G2. Pada graf G2 ini, sisi E1 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Tetapi sisi E1 ini tidak bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya simpul terpencil. Nah, simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Jadi dia bentuknya satu graf yang di dalamnya hanya ada sebuah titik yang tidak mempunyai sisi, ya. Nah, di sini kita lihat pada graf 5. Nah, pada graf 5 ini pada graf 3 ini terdapat simpul 5, di mana simpul 5 ini tidak terhubung dengan sisi sama sekali. Berarti simpul 5 ini merupakan simpul terpencil. Selanjutnya ada yang namanya graf kosong. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi graf kosong itu isinya hanya simpul-simpul saja dan tidak mempunyai sisi. Contohnya seperti graf berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu derajat atau degree untuk graf tidak berarah. Ya, derajat suatu simpul pada graf tidak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini kita lihat derajat dari simpul 1, kita lihat sisinya. Nah, di sini ada 2, berarti derajat simpul 1 adalah 2. Derajat simpul 2 ada 3 karena ada 3 buah sisi yang menghubungkan. Begitu juga untuk derajat simpul 3. Derajat simpul 4 terdiri dari 2 sisi yang menghubungkan sehingga derajat simpul 4 adalah 2. Kemudian ini masih derajat atau degree ya untuk graf tidak berarah. Bagaimana kalau derajat dari simpul terpencil? Nah, dilihat simpul terpencil itu kan tidak ada sisi yang melaluinya. Jadi derajat simpul terpencil adalah 0. Kemudian bagaimana kalau terdapat sisi gelang ya? Nah, sisi gelang dihitung berderajat 2. Jadi di sini kalau kita lihat derajat pada simpul 3 ada 2 buah sisi ya E3, E4, kemudian ada sisi gelang yaitu E5. Jadi sisi gelang atau E5 ini kita hitung 2. 1, 2, 3, 4. Jadi derajat simpul 3 ada 4. Nah, ternyata terdapat rumus umum ya, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah 2 kali G ditambah E. Nah, bisa dilihat pada contoh yang simpul 3 ini. Gelangnya ada 1, sisi yang bukan gelang ada 2. Jadi 2 kali 1 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian kita lihat bagaimana kalau simpul yang berderajat 1 ya. Nah, di sini simpul yang berderajat 1 disebut anting-anting. Berarti maksudnya adalah simpul yang hanya mempunyai sebuah sisi. Contohnya adalah simpul 4. Nah, simpul 4 ini kan hanya ada sebuah sisi ya. Jadi derajat simpul 4 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana kalau derajat atau degree untuk graf berarah? Nah,
pada graf berarah, derajat simpul V bisa kita nyatakan dengan D in dan D out. D in itu adalah derajat yang masuk ya, atau jumlah busur yang masuk ke simpul, dan D out adalah derajat yang keluar atau jumlah busur yang keluar dari simpul. Nah, derajat atau degree bisa kita peroleh dengan menjumlahkan antara D in plus D out. D in itu adalah derajat atau kita lihat dari sisi yang arahnya masuk ke simpul tersebut ya. Kalau D out berarti sisi yang keluar dari simpul tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ya ada sebuah graf. Nah, di sini D in dari sisi A ya. Simpul A di sini arah yang masuk itu ada dua ya. Dari C ke A dan B ke A. Nah, berarti D in-nya 2, D out-nya ini ada 1, yaitu dari A ke B. Nah, jadi ini 2 dan 1. Ini saya tulis perbaikannya ya, karena tadi awalnya ini salah tulis. Kemudian D in dari B bisa kita lihat sisi yang panahnya mengarah ke B, berarti ada 1, ada 2. Kemudian D out-nya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian D in C. Nah, C-nya ini yaitu in-nya berarti kita masuk atau kita lihat sisi yang masuk yaitu dari B ke C saja. Kemudian D out-nya adalah dari C ke A dan C ke D. Berarti ini ada 2. Betul ya. Kemudian di D. D in ya. D in dari simpul D berarti ini hanya 2 ya, 1, B ke D dan C ke D. Kemudian D out-nya adalah hanya ada 1 yaitu D ke B. Nah, di sini ada rumus ya, pada graf berarah G dengan simpul V dan sisi E selalu berlaku hubungan jumlah dari D in terhadap sebuah simpul, kemudian jumlah dari D out ya sama dengan banyaknya sisi. Nah, coba kita hitung jumlahnya D in berapa? 2 tambah 2, 4, 4 tambah 1, 5, 5 tambah 2, 7. Jumlah D out-nya adalah 1 tambah 3, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 1, 7. Kemudian kita lihat banyaknya sisi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini D in-nya jumlahnya 7, D out-nya jumlahnya 7, banyak sisinya juga 7. Nah, terbukti ya, jadi hubungan ini sudah terbukti benar. Kemudian pada graf ya ada yang namanya lemma jabat tangan. Nah, jumlah derajat simpul ya, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf pasti genap ya. Nah, ya bilangan genap itu bilangan yang bisa dibagi 2 ya. Nah, yaitu 2 kali sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika kita mempunyai graf G dengan simpul V dan sisi E, maka sigma dV atau jumlah derajat dari semua simpul ya, maka hasilnya adalah 2 kali banyaknya sisi. Coba ya kita lihat pada graf 1 dan graf 4 ini. Graf 1 di sini kita jumlahkan D1, D2, D3, D4 ya. D1-nya 2, 3, 3, 2, oke. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 10. Kalau kita lihat di sini sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 10-nya ini sama dengan 2 kali 5. 5-nya itu adalah banyaknya sisi. Betul ya. Ini pada graf yang tidak berarah. Coba kalau kita lihat pada graf tidak berarah. D1 adalah 3. Nah, 3 didapat dari D in-nya yaitu ada 2 ya, 1, 2, D out-nya ada 1. Kemudian kita jumlahkan D in dan D out. Berarti 2 ditambah 1. D2 ada 5. D3 ada 3. D4 ada 3. Kita jumlahkan 3 ditambah 5, 8, 8 ditambah 3, 11, 11 tambah 3, 14. Nah, coba kita lihat banyaknya sisi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata banyaknya jumlah derajat
pada semua simbol sama saja dengan 2 kali banyaknya sisinya, yaitu 7. Nah, sekarang berdasarkan lemma jabat tangan, sebuah graf dapat digambar jika jumlah seluruh derajat pada simbol merupakan bilangan genap. Ya, jadi misalkan nanti ada sebuah pertanyaan. Diketahui graf dengan 5 simpul. Nah, dapatkah menggambar graf tersebut jika diketahui derajat masing-masing simpul, yaitu 2, 3, 1, 1, 2. Nah, caranya adalah kita jumlahkan derajatnya. Kalau jumlah derajatnya ini ganjil, maka dia tidak bisa dibuat. Kalau jumlahnya dia genap, ya, maka bisa dibuat dalam graf. Nah, ini bisa kita lihat 2, 3, 3, 4, 4 kita jumlahkan kan 12 ya, genap. Nah, sekarang coba masing-masing membuat desain di kertas ya. Bagaimana membuat sebuah graf ya, terdiri dari 5 simpul. Berarti ini titiknya ada 5, kemudian nanti derajatnya adalah ini, ada 2, 3, 3, 4, 4. Nah, di sini pun saya akan mencoba membuatnya. Nah, coba ini 2 dulu. Kemudian 3, 1, 3. Oke. Nah, di sini sudah ada 2. Ini saya akan membuat yang 3. Berarti saya buat kalau coba sini ya. Ini 3. Kemudian 4 dan 4. Berarti ini kalau 4. Oh, oke, di sini nggak bisa. Kan ini misalkan kita buat gelang pun kan dia baru 3 ya. Nah, ini nggak bisa, berarti saya akan hapus. Nah, coba ini 4 ya. Coba misalkan ini yang 4 saya buat dulu. Jadi saya buat gelang. Saya buat gelang, ini sudah, ini 2 ya, ini sudah 4 ya, yang ini ya, karena 1, 2, 3, 4 gelangnya kan hitung 2. Ini juga 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya hubungkan. Berarti kita tinggal membuat 2 titik yang bawah itu masing-masing 3. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan atas, nanti atasnya jadi 2. Nah, jadi 3 ya, coba. Nah, ini kita hilangkan dulu, gelangnya kita hilangkan 1. Misalkan ini dimasukkan 3. Nah, gini. Misalkan ini saya hubungkan dengan ini. Nah, udah 3. Kemudian di sini saya buat gelang. Nah, bisa ini. Ya, simpul ini yang derajat 2. Simpul ini yang derajat 4 karena 1, 2, 3, 4 karena gelangnya dihitung 2. Kemudian di sini yang 3, 1, 2, 3. Ini juga 3. Ya, ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah,
Nah, ini. Misalkan ada yang bertanya, Bu, apakah grafnya pasti seperti ini? Tidak. Ya, tentu saja kalian bisa membuat dengan bentuk lainnya. Jadi ini bukan jawaban tunggal ya. Jadi ini jawabannya beraneka ragam. Yang penting terdapat 5 simpul dan simpul-simpulnya mempunyai derajat 2, 3, 3, 4 gitu ya. Sekarang selanjutnya yaitu lintasan atau jalur. Nah, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal atau V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan selang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi. Jadi penulisnya simpul, sisi, simpul, sisi, simpul, sisi sampai simpul yang dituju. Ya. Nah, di sini misalkan kita punya grafnya adalah graf sederhana, bisa dilihat dari di sini, ini graf 1 adalah graf sederhana, maka bisa kita tuliskan langsung ke simpulnya saja. Tetapi kalau grafnya graf ganda ataupun ada graf gelang ya, di situ kita tidak boleh menuliskan simpulnya saja karena kita harus jelas sisinya yang dilewati yang mana. Karena kalau pada graf ganda kan sisinya ada yang double ya, yang menghubungkan antara simpul A dan simpul B. Nah, sekarang kita lihat. Di sini misalkan kita diminta untuk mencari lintasan dari simpul 1 ke simpul 3. Nah, bisa kita langsung ke 1 ke 3. Bisa juga kita ke 1, ke 2, ke 4, baru ke 3. Nah, ini adalah lintasan dari simpul 1 ke 3. Kemudian yang tengah ini adalah lintasan dari simpul 1 ke simpul 4. Nah, kalau mau ke simpul 1, dari simpul 1 ke simpul 4, berarti kita bisa menggunakan 1, 3, 2, 4. Bisa juga ke 1, 2, 4, boleh. Atau 1, 2, 3, 4, boleh. Atau 1, ke 3, ke 4 juga boleh ya. Yang penting terpenuhi. Atau dari titik awal sampai ke titik akhir ya, boleh. Kemudian yang ini adalah dari simpul 1 ke simpul 2. Jadi bisa menggunakan langsung 1 ke 2 boleh. Atau kita mau muter-muter dulu juga tidak apa-apa. 1 ke 3 ke 4 ke 2. Atau 1 ke 3 langsung ke 4. Langsung ke 2. Atau 1 ke 3 langsung ke 2. Boleh juga ya. Nah, sekarang kita lihat masih ke lintasan. Nah, sekarang kalau pada graf yang mengandung sisi ganda, kita harus dan wajib menulis lintasannya. Nah, menulis lintasannya selang-seling ya antara simpul dan sisi karena biar tidak rancu sisi mana yang kita lalui pada sisi ganda. Nah, di sini misalkan kita mau dari simpul 1 ke simpul 4, kita bisa melalui lintasan 1 ke E1, ke 2, ke E2, ke 3, ya. Kemudian E7 baru ke simpul 4. Nah, ini harus ditulis simpulnya. Nah, sebagai catatan, simpul dan sisi yang dilalui dalam lintasan boleh berulang, ya. Misalkan di sini tetap ke 1 ke 4, tapi misalkan mau kita ulangi arahnya, bukan arahnya ya. Mau kita ulangi sisinya tidak apa-apa. Misalkan 1 ke 1 E1, 2 ke E2 ya. Kemudian 3 ke E7, kembali ke 3 lagi ya. Kemudian berarti dari 3 E7 atau gini ya, 1 E1 ke 2, 2 ke E2 ke 3. Dari 3 kembali ke E1 dulu ya.
Berarti 3 ke E4 ke 1. Baru 1 ke E3. Baru 3 ke E7, baru ke 4. Nah, ini kan satunya tadi tertulis 2 kali. Nah, itu boleh, ya. Sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana jika semua simpulnya berbeda. Kalau simpulnya berbeda, berarti setiap sisi yang dilalui hanya 1 kali. Nah, contohnya ini adalah lintasan sederhana karena tidak ada yang berulang, ya. Untuk simpulnya maupun sisinya tidak ada yang berulang. Jadi ini namanya adalah lintasan sederhana. Nah, sekarang pada lintasan ada yang namanya lintasan tertutup, ada yang namanya lintasan terbuka. Nah, lintasan tertutup adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, disebut lintasan tertutup, berarti titik awal dan titik akhir itu sama. Kemudian kalau lintasan terbuka adalah lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama, atau simpul awal dan simpul akhir itu berbeda. Contohnya gini ya. Dilihat lintasan 1, 2, 4, 3. Nah, 1, kedua, keempat, ketiga. Di sini dia lintasan sederhana ya, karena tidak ada simpul yang double maupun sisi yang double. Kemudian merupakan lintasan terbuka karena titik awal dan titik akhir ya, simpul awal dan simpul akhir itu berbeda. Kemudian contoh lagi lintasan 1, kedua, keempat, ketiga, ke 1. Nah, ini merupakan lintasan yang bukan sederhana ya, karena di sini simpul 1 berulang ya, tertulis berulang dan merupakan lintasan tertutup karena lintasan titik awalnya, simpul awal dan simpul akhir itu sama. Contoh lagi misalkan 1, 2, 4, 3, 2. Nah, di sini 1, 2, 4, 3, 2 ini adalah lintasan bukan sederhana karena duanya tertulis 2 kali dan merupakan lintasan terbuka karena simpul awal dan simpul akhir itu berbeda. Nah, di sini ada yang perlu kita ketahui bahwa panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Ya, banyaknya sisi yang dilalui. Nah, contohnya pada lintasan 1, 2, 4, 3. Ini mempunyai panjang lintasan 3 ya, karena sisinya kita lewati sebanyak 3. 1 ke 2, sebuah sisi. 2 ke 4, sebuah sisi. 4 ke 3, 3 buah sisi. Jadi panjang lintasan antara 1, 2, 4 ke 3 adalah 3 lintasan atau panjangnya 3. Misalkan 1, 2, 4, 3, 2 ya. 1 ke 2 sebuah sisi, 2 ke 4 sebuah sisi, 4 ke 3 sebuah sisi, 3 ke 2 sebuah sisi. Jadi ada 4 panjang lintasan untuk yang ini. Kemudian yang ketujuh ya, yaitu ada yang namanya siklus atau sirkuit. Nah, ternyata tidak hanya mobil balap ya yang ada sirkuitnya ya. Nah, di sini ada yang namanya siklus atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut. Berarti, apakah siklus itu sama saja dengan lintasan tertutup? Sama, ya. Siklus itu yang penting adalah siklus, yaitu lintasan yang mempunyai awal dan akhir sama. Jadi dia bisa juga kita namakan sebagai lintasan tertutup. Dengan panjang sirkuitnya yaitu banyaknya sisi yang dilewati. Di sini sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilalui berbeda. Nah, ini dia punya sirkuit sederhana ya. Istilah sirkuit sederhana jika sisi yang dilalui berbeda. Nah, termasuk ini sirkuit 1, kedua, ketiga, ke 1. Nah, ini namanya adalah sirkuit sederhana. Karena apa? Karena sisi yang dilalui berbeda. Gitu. Tapi kalau ini bukan lintasan sederhana ya, karena
simpulnya tertulis double. Tetapi kalau sirkuitnya namanya sirkuit sederhana. Kemudian selanjutnya adalah terhubung atau connected. Graf tak berarah G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V. Perhatikan, ini lintasan ya, bukan sisi ya. Jadi maksudnya dari ini misalkan graf 1. Graf 1 ini merupakan graf terhubung karena setiap pasangan kita ambil dua buah simpul, pasti ada lintasannya. Nah, misalkan ada yang bertanya, Bu, pada graf 1 itu kan antara simpul 1 dan simpul 4 tidak ada sisinya. Apakah dia termasuk graf terhubung? Termasuk ya. Graf 1 termasuk graf terhubung karena walaupun antara sisi 1 dan sisi 4 tidak dihubungkan dengan sisi, tapi kan kita bisa bentuk lintasan, yaitu dari 1 ke 2 ke 4 gitu. Boleh ya. Termasuk G2. G2 ini juga graf terhubung ya. Misalkan kita mau ke 3, 1 ke 3 berarti 1 langsung ke 3 juga boleh ya. Nah, contoh yang graf tidak terhubung yang seperti apa? Contohnya yang seperti ini ya, graf ketiga ini. Ada nggak lintasan yang memenuhi atau yang melewati dari simpul 1 ke simpul 5? Tidak ada ya. Karena simpul 5 ini kan simpul terpencil, tidak bisa digapai gitu. Nah, di sini graf yang tidak terhubung ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah satu buah graf ya. Perhatikan, gambar yang saya tunjukkan ini sebuah graf. Kenapa? Karena kita lihat simpulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sebuah graf. Sebuah graf yang terdiri dari dua gambar ini. Tapi ini masih satu kesatuan graf ya, karena simpulnya berurutan penulisannya. Nah, ini juga merupakan graf yang tidak terhubung. Kenapa? Karena tidak ada yang menghubungkan antara misalkan simpul 4 ke simpul 5, tidak ada yang bisa menghubungkan, tidak ada lintasannya. Ya, jadi graf ini tidak terhubung. Nah, kemudian masih di graf terhubung, graf yang terdiri dari satu simpul saja atau tidak ada sisi tetap dikatakan graf terhubung karena simpul tunggalnya terhubung dengan dirinya sendiri. Nah, misalkan loh Bu, ini kan untuk graf 3 ini kan ada simpul terpencil. Jadi kenapa tadi kok bilangnya grafnya tidak terhubung? Padahal kalau graf yang terdiri dari sebuah simpul, dia namanya graf terhubung. Perhatikan, graf 3 ini bukan graf yang terdiri hanya sebuah simpul saja. Ya kan? Graf ketiga ini ada 5 buah simpul di mana salah satunya simpul terpencil. Jadi dia bukan graf terhubung. Beda halnya kalau sebuah graf itu bentuknya dia hanya sebuah titik saja. Jadi graf trivial atau graf yang terdiri dari sebuah simpul saja. Nah, itu baru dinamakan tetap sebuah graf terhubung karena simpul tunggalnya berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, graf berarah G. Nah, kita masuk ke graf berarah ya. Masih di graf terhubung tapi untuk graf yang berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita menghilangkan arahnya saja. Nah, misalkan gini ya. Apakah graf 4 ini merupakan graf terhubung? Nah, caranya adalah coba kita lihat dengan cara kita mengabaikan panahnya, ya. Kita mengabaikan panahnya. Jadi dianggap panahnya tidak ada. Nah, sekarang kita cek dari masing-masing pasangan simpul apakah ada lintasannya. Nah, di sini 1 ke 3 ada lintasan ya, 1 ke 4 juga ada lintasan. Dari 1 ke 3 ke 4 ya.
Cara memeriksanya berarti kita mengabaikan panahnya ya. Jadi untuk memilih sisinya kita boleh tidak sesuai panahnya. Jadi 1/4 boleh, 1/3 dulu, baru 3/4 boleh. 1/4 bisa, 2/3 langsung bisa, 2/4 juga bisa, 3/4 juga bisa. Jadi ini merupakan graf terhubung. Kemudian keterhubungan dua buah simpul pada graf berarah dibedakan menjadi terhubung kuat dan terhubung lemah. Bedanya apa? Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga sebaliknya lintasan berarah dari V ke U. Nah, perhatikan. Simpul 1 dan simpul 3 merupakan terhubung kuat karena ada lintasan dari simpul 1 ke simpul 3. Nah, ini perhatikan ya untuk graf berarah. Jadi kita lihat sesuai arahnya ya. 1/3 berarti 1/2 dulu, 2/3. Kemudian kalau lintasan kita balik 3/1. 3/1 ini juga ada lintasan sesuai arahnya. 3/4, 4/5, 5/1. Nah, jadi simpul 1 dan simpul 3 merupakan simpul yang terhubung kuat ya karena terdapat lintasan sesuai arah dari 1/3 dan 3/1. Selanjutnya, nah, jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi tetap terhubung pada graf tak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Nah, di sini simpul 1 dan simpul 3. Dia terhubung lemah. Karena apa? Karena dari 1/3 ya, 1/3 ada arahnya enggak? Tidak ada ya, karena dari satu ini tidak ada sisi yang out, busur yang arahnya keluar, tidak ada, hanya ada yang masuk. Jadi otomatis tidak ada lintasan dari 1/3, yang ada hanya 3/1, yaitu 3/4, ke-5, ke-1. Nah, ini salah ya. Ini 3/4, kemudian baru 5/1. Dan tidak ada lintasan dari 1 menuju ke 3. Nah, ini kan sesuai arahnya tidak ada. Jadi, simpul 1 dan simpul 3 terhubung lemah. Di sini graf G disebut graf terhubung kuat jika untuk setiap pasang simpul sembarang ya di graf G terhubung kuat. Nah, kalau tidak semua pasangan simpul terhubung kuat, maka kita namakan dengan graf terhubung lemah. Nah, ini adalah contohnya terhubung kuat ya. Karena setiap pasangan simpul dia mempunyai lintasan berarah dari misalkan 1/5 dan 5/1 itu ada. Contohnya ya 1/5 berarti kita sesuai arahnya 1/2 dulu, 2/3, 3/4, 4/5. Kemudian dari 5/1 ada arahnya, lintasannya. Jadi 5 langsung ke 1. Tapi berbeda dengan graf yang B ini graf terhubung lemah ya karena ada salah satu pasang ya, minimal salah satu pasang tidak mempunyai hubungan kuat, maka dia namanya adalah graf terhubung lemah. Jadi contohnya simpul 1/3. Di sini tidak ada ya lintasan dari 1/3, yang ada hanya 3/1, 3/4, ke-5, ke-1. Maka ini namanya graf terhubung lemah. Nah, sekarang ada yang namanya upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Nah, di sini misalkan sebuah graf G yang mempunyai simpul V dan sisi E, ada sebuah
graf 1 atau G1 di mana mempunyai simbol V1 dan sisi E1. V1 itu adalah himpunan bagian dari simpul V. E1 itu adalah simpul-simpul yang merupakan himpunan bagian dari E. Nah, komplement dari upah graf G1 adalah graf G2, di mana V2-nya adalah selisih dari simpul G dikurangi simpul V1, dan E2 adalah selisih dari sisi E dikurangi E1. Nah, ini adalah contoh pasangan dari sebuah graf, kemudian subgraf, dan bagian upagraf. Nah, bisa dilihat di sini untuk grafnya ya, graf G1-nya, graf G-nya adalah seperti ini, terdiri dari 6 buah simpul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terdiri dari sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ambil bagian dari graf yang A ini. Jadi kita tidak ambil semua sisi dan semua simpulnya. Hanya kita ambil sebagian simpul dan sebagian sisi. Di sini upah grafnya yang kita ambil adalah simpul 1, 2, 3, 5. Dan sisi yang kita ambil adalah sisi yang menghubungkan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, dan 5 ke 2. Kalau ini upah grafnya, maka yang graf C ini adalah komplement dari upah grafnya, yaitu pasangan dari sisi dan simpul yang bersisian yang tidak terdapat pada subgraf. Jadi yang kita lihat adalah sisinya dulu. Nah, sisinya yang tidak termasuk pada upah graf, pada graf G, sisi yang tidak termasuk kan sisi ini. 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 6, kemudian 6 ke 5. Jadi kita gambar ya sesuai sisi tadi. 1 ke 2, 2 ke 3, 2 ke 6, 6 ke 5. Otomatis simpul-simpulnya yang bersisian dengan sisi-sisi tersebut juga bisa kita tulis ya. Jadi di sini kalau sisinya pasti adalah sisi komplement dari upah graf, pasti adalah selisih dari sisi graf dikurangi sisi upah grafnya. Tetapi kalau V-nya bukan selisihnya ya. Kalau V-nya adalah tinggal kita lihat simpul dari komplement dari upah graf adalah simpul-simpul yang bersisian terhadap sisinya. Seperti itu. Selanjutnya, jika graf tidak terhubung, maka graf tersebut terdiri atas beberapa komponen yang terhubung. Komponen ini masing-masing adalah upah graf. Nah, misalkan ini sebuah graf G ya. Ini satu kesatuan graf namanya graf G saja. Graf G saja ini terdiri dari 3 buah komponen atau 3 buah upah graf. Upah grafnya adalah G1, G2, dan G3. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian pada graf berarah, komponen terhubung kuat adalah upah graf terhubung kuat dari graf G yang tidak terdapat di dalam upah graf terhubung kuat dari G yang lebih besar. Jadi graf di bawah ini ya mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat, yaitu upah graf dengan simpul 1, 2, 3, berarti ini upah graf sendiri. Ya. Kemudian upah graf yang hanya mempunyai simpul 4. Nah, di sini. Berarti kalau pada graf berarah, di sini komponen terhubung kuat ya. Komponen terhubung kuat adalah upah graf
terhubung kuat dari graf G yang tidak terdapat di dalam upagraf terhubung kuat dari G yang lebih besar. Nah, ini berarti kalau pada gambar ini merupakan sebuah graf ya, satu komponen graf. Kemudian di dalamnya ini terdapat dua buah komponen upagraf terhubung kuat, yaitu upagraf 1, 2, 3 ini ya. Dan di sini adalah upagraf yang terdiri hanya simpul saja. Kemudian upagraf ada yang upagraf merentang ya. Nah, di sini upagraf G1 yaitu V1, S1 dari graf G untuk simpulnya V, E dikatakan upagraf merentang jika V1 sama dengan V. Jadi banyaknya simpul pada upagraf sama saja dengan banyaknya simpul pada sebuah graf, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di bawah ini ya, ada G1 adalah upagraf merentang dari G, tetapi G2 bukan upagraf merentang dari G karena G2 tidak mengandung semua simpul G. Perhatikan, yang depan ini adalah sebuah graf G, graf awal. Kemudian kita buat upagraf merentang dari G ini. Kita namakan upagraf merentangnya adalah G1. Jadi ini kita lihat semua simpulnya ada, yaitu simpul 1, 2, 3, 4, 5 ada. Tetapi ada sisi yang tidak kita ikutkan ya pada upagraf G1, yaitu sisi 2 ke 3, sisi 1 ke 3. Nah, jadi G1 ini upagraf merentang dari G karena semua simpulnya terdapat atau masuk pada upagraf merentang G1. Nah, kalau yang G2 ini bukan upagraf merentang dari G, ya. Karena apa? Karena tidak ada simpul 4 dan 5 yang tertulis gitu. Nah, ada juga ini yang namanya adalah cut set atau jembatan. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Masih ingat ya, G tidak terhubung. Maksudnya G tidak terhubung yaitu jika ada minimal salah satu pasangan dari simpul U dan simpul V di mana tidak ada lintasan yang melaluinya. Nah, jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen yang terhubung. Jadi gini, cut set adalah graf terhubung G ya. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada dua buah gambar. Ini gambar graf awal ya. Kemudian ini adalah cut set. Bukan cut setnya. Ini adalah graf di mana cut setnya sudah dibuang. Cut set itu kan himpunan sisinya ya. Himpunan sisi yang kalau kita buang, maka menjadi graf yang tidak terhubung. Nah, misalkan sambil dilihat ya gambar yang pertama ini. Jika kita membuang sisi 1, 2, misalkan ini kita hilangkan. Ya, misalkan ini kita hilangkan. Nah, ini misalkan kita hilangkan, maka graf masih tetap terhubung. Kenapa? Karena kalau misalkan graf ini yang saya coret-coret ini, sisi ini kita hilangkan, misalkan kita diminta untuk mencari lintasan ke 1 ke 2, itu kan masih bisa. 1 ke 5, 5 ke 2. 2 ke 1 juga bisa. 2 ke 5, ke 4, ke 3, baru ke 1 juga bisa. Ya. Tetapi kalau jika kita buang, misalkan 1 ke 2, sisi ke 1 ke 2, kemudian sisi 1 ke 5. Kita buang. Nah, ini masih bisa ya, misalkan kita diminta 1 ke 6. Berarti masih bisa lewat 1 ke 3, ke 5, ke 2, ke 6. Ya, kemudian kalau 6 ke 1, 6 ke 2, ke 5,
ke 4, ke 3, ke 1. Masih bisa. Nah, tetapi kalau misalkan kita tambahi yang kita buang, yaitu 1, 2, 1, 5, 3 ke 5. Nah, 3 ke 5, kemudian 3 ke 4. Kita hilangkan. Nah, kalau kita hilangkan yang saya coret ini tidak bisa ya. Contohnya 1 ke 2, ada nggak aksesnya? Nggak ada. Semua akses di sini untuk mendapatkan atau untuk menempuh dari 1 ke 2 tidak ada. Ya, begitu juga untuk 2 ke 1 juga tidak ada. Nah, sehingga himpunan pasangan sisi 1 ke 2, 1 ke 5, 3 ke 5, 3 ke 4 ini namanya adalah cut set. Itu maksud ya yang dinamakan cut set. Jadi himpunan sisi yang kalau kita hilangkan, maka suatu graf itu menjadi graf yang tidak terhubung. Nah, graf yang tidak terhubung seperti ini. Nah, ini terdiri dari dua buah upagraf ya. Ini graf 1 dan graf 2. Ini masing-masing graf 1 dan graf 2 ini masing-masing graf terhubung. Tetapi kalau ini dijadikan satu menjadi sebuah graf, ini namanya bukan graf yang terhubung. Jadi satu kesatuan ini adalah graf tidak terhubung, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini masih tentang cut set atau jembatan. Nah, terdapat banyak cut set ya di dalam sebuah graf terhubung. Jadi cut set itu tidak hanya jawabannya tidak tunggal. Jadi misalkan pada graf ini tidak hanya cut set ini adalah tidak hanya himpunan sisi ini yang merupakan cut set. Jadi nanti ada cut set lain. Nah, cut set lainnya contohnya ini ya. 1 ke 2, 2 ke 5 ini juga cut set. Nah, 1 ke 2, kemudian 2 ke 5. Ini juga cut set ya. Karena misalkan 1 ke 2 saja tidak ada aksesnya, 2 ke 1 juga tidak ada. Nah, kemudian ada juga himpunan kasetnya adalah himpunan kasetnya bisa juga 1, 3, 1 ke 3, 1 ke 5, 1 ke 2. Nah, itu juga bisa cut set. Atau 2,6 saja itu juga sudah cut set, ya. Nah, di sini tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set sebab himpunan bagiannya 1 ke 2, 2,5 adalah cut set. Coba ya, 1 ke 2 kita coret, 2 ke 5 kita coret, 4 ke 5 juga kita coret. Nah, di sini 1 ke 2, 2 ke 5, 4 ke 5 bukan cut set. Kenapa? Karena kalau kita hilangkan saja 1,2 sisi 1, 2 dan 25 saja itu merupakan cut set. Jadi tidak perlu kita tambahi dengan 45. Ya. Jadi cut set itu adalah himpunan pasangan sisi minimal yang bisa kita hilangkan. Ya, jadi ini bukan cut set karena kalau kita ambil 1,2 dan 2,5 saja itu sudah cut set ya. Jadi ini bukan cut set gitu. Nah, kemudian graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Nah, ini ya ada apa namanya? Harganya. Dari sisinya ini ada bobotnya. Jadi sisi A ke E bobotnya 10, sisi E ke B bobotnya 8. Nah, ini seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya.